Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat mungkin ya di bagian pelek ini nih. Perhatikan teman-teman, perhatikan ada retakan itu putih ya, garis putih itu ada alur garis putih. Jadi terjadi retakan di bagian pelek ini ya. Sebelumnya motor ini sudah dilakukan pengecoran, tetapi entah kenapa setelah dicor peleknya masih terjadi keretakan ya. Yang sebelumnya ini dari motor yang bekas insiden ya, bekas nabrak dan peleknya pecah, lalu dicor tapi ternyata hasil corannya itu kembali terjadi keretakan. Nah, kalau buat teman-teman yang masih belum atau yang mungkin uangnya belum siap untuk membeli pelek yang baru ya, untuk mengganti pelek yang mungkin sudah retak-retak seperti ini. Nah, saya akan mencoba memberikan tips dan trik ya mensiasati pelek yang seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri terjadi keretakan di bagian coran ya. Ini bekas coran yang dicat ulang tapi masih terjadi kebocoran ya. Jadi meskipun sudah dicor, jadi masih ada remes sehingga waktu ban terpasang ini kan ban tubles ya. Jadi setiap beberapa hari sekali itu anginnya berkurang dan minta ditambahin angin. Nah, untuk masalah seperti ini, teman-teman bisa mensiasatinya, tapi teman-teman harus membuka dulu dan memisahkan bagian ban dari peleknya ya, atau bagian pelek dari bannya. Teman-teman bisa minta bantuan tukang tambal ban ya untuk melepas bagian peleknya. Nah, nanti setelah proses perbaikan sudah selesai, teman-teman bisa kembali meminta tukang tambal ban atau bengkel untuk memasangkan kembali bannya. Nah, ini caranya seperti ini ya. Teman-teman lepaskan bagian peleknya, lalu bersihkan bagian yang terjadi retakan ya. Ini retakannya kurang lebih di daerah sini. Jadi saya amplas dulu, saya bersihkan permukaan dari pelek yang akan kita perbaiki ya. Kalau sekiranya cukup setelah diamplas, kita bersihkan menggunakan lap basah ya, yang mungkin sebaiknya lap basah ini dicampur dengan air sabun, biar bekas-bekas oli atau kotoran debu yang menempel di bagian pelek itu bisa hilang dengan bantuan air dan sabun ya, dengan air sabun. Dan kalau sudah, teman-teman siapkan lem yang seperti ini. Saya menggunakan lem Dextun ya. Ini lem plastik seal atau lem besi. Yang saya gunakan ini dari merek Dextun. Nah, lem ini cocok sekali untuk menambal seperti pelek pecah, blok yang retak, atau tank bensin yang retak atau bolong kecil. Nah, ini cocok sekali ya untuk menambah kebocoran-kebocoran, apalagi ini hanya udara. Jadi kalau ditutup menggunakan lem ini insya Allah akan awet dan kuat. Nah, untuk cara memadukannya lem seperti ini teman-teman padukan ya, lem yang warna hitam dan yang warna putih itu dengan komposisi 50-50 ya, atau 1:1. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, 1:1, lalu padukan dengan alat apapun ya untuk pembedukan lem ini, dicampurkan. Kalau sudah tercampur dengan rata, kita oleskan ke bagian bekas coran ya. Berhubung ini bekas coran, jadi saya lapisi, saya oleskan ke bagian coran, ke bagian yang habis dicor ya. Ya, dioleskan saja dengan rata ya. Ini untuk proses pengeleman usahakan 2 kali proses ya. Pertama tipis-tipis dulu ya, tipis-tipis merata biar cepat kering. Nah, seperti ini. Pokoknya teman-teman oleskan secara merata ke seluruh bagian bekas coran. Kalau nggak bekas coran, kalau peleknya memang tidak perlu dicor dan cuman retak, teman-teman bisa langsung mengoleskan ke bagian yang retak ya. Tapi sebaiknya kalau retak panjang itu sebaiknya dicor dahulu, dan setelah dicor baru belikan lem yang seperti ini ya, biar lebih kuat dan lebih sebagai antisipasi agar tidak ada kebocoran di bagian bekas pengecoran. Karena kalau bekas cor-coran itu biasanya di bagian dalamnya itu ada seperti gelembung-gelembung ya, mungkin kurang sempurna panasnya atau gimana, saya kurang mengerti, tapi intinya kurang sempurna lah kalau cor-coran itu. Jadi teman-teman bisa mensiasatinya dengan cara menambahkan lem yang seperti ini ya, lem besi atau lem-lem yang lainnya, seperti lem yang buat
lem porting gitu ya, itu juga bagus, teman-teman bisa pakai lem itu, cuman harganya relatif lebih mahal. Kalau untuk lem yang seperti ini merek Dextone itu harganya yang berapa mili ya, yang agak besar itu paling sekitar 15 ribuan, atau kalau yang kecil sekitar 10 ribuan. Yang kecil juga sebenarnya cukup ya untuk retakan seperti ini. Tapi kalau retakannya agak panjang atau bekas corannya itu agak lebar, teman-teman menggunakan lem yang agak besar ya, biar lebih kuat, dan nanti untuk proses pengelemannya itu bisa lebih tebal, karena kalau lebih tebal itu insya Allah akan lebih kuat dan lebih bagus ya. Nah, ini kira-kira untuk proses pengeleman pertama ya, tipis-tipis dulu, dan kita simpan sampai agak mengering ya, sekitar 30 menit. Nah, ini sudah saya simpan dan kita akan lakukan pengeleman yang kedua. Oke, kita padukan dulu ya, kita buat adonan dulu untuk pengeleman yang kedua. Komposisinya tetap ya 1:1, padukan secara merata, benar-benar harus merata ya, biar lebih cepat kering. Nah, kalau sudah, kita oleskan ke bagian pelek yang sudah kita lem tadi ya, biar lebih tebal. Nah, biar lebih tebal dan lebih merata ya, dan ini maksudnya agar lebih kuat. Kalau lebih tebal itu insya Allah akan lebih kuat. Ya pokoknya untuk pengeleman diperkirakan saja ya, di bagian mana yang bocor, di bagian mana yang retak, teman-teman oleskan saja di bagian itu. Untuk proses pengeleman ini sebaiknya setelah beres dilem ya, jadi teman-teman simpan sekitar 2-3 jam sampai lem ini benar-benar kering ya. Kalau benar-benar kering itu si lemnya itu kuat, ngebeling keras, nah itu lebih bagus. Dan kalau sudah mengering, teman-teman bisa pasangkan kembali bagian ban ke dalam peleknya ya. Dan jangan lupa untuk bibir-bibir pelek diamplas kembali, diratakan biar tidak ada kebocoran samping. Sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.